Mungkin seperti ini saya coba gambarkan bagaimana ya istilah kami di sini roadmap Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi kami coba membuat suatu bagan yang memang sedikit saya ingin sampaikan bahwa kami di Fakultas Teknik atau di beberapa fakultas yang ada di teknik seperti yang kita ketahui kalau di tempat kami ini ada Fakultas Teknik, ada Fakultas Bahasa, kemudian ada Fakultas Desain Komunikasi Visual dan Fakultas Ekonomi, bisnis dan Fakultas Ilmu Sosial Politik. Ini yang terbaru bagi kami di sini. Itu melakukan suatu istilahnya pergerakan atau revolusioner pendidikan yang biasa di kita di kalangan internal di Widya Tama. Nah, salah satunya sebenarnya pada saat sebelum digulirkannya MBKM di sini, kami di Fakultas Teknik pun ini sejak tahun 2018 itu kita sudah melakukan suatu model yaitu kerjasama dengan pihak eksternal. Ya, kenapa kami melihat seperti itu? Karena ini benar-benar memberikan suatu peluang atau manfaat di mana mahasiswa kita benar-benar terjun di lapangan. Namun dalam perjalanannya, kenapa kami melakukan seperti ini? Sebagai contohnya, kami melakukan kerjasama dengan BBLM, Balai Besar Logam dan Mesin, dan juga PTDI dan juga PT Pindad yang selanjutnya muncul makna dari kegiatan itu yaitu Forum Human Capital Indonesia yang mana terdiri dari para perusahaan-perusahaan yang notabene merupakan milik pemerintah yang memang diminta didukung oleh pemerintah agar mahasiswa ini dapat terjun ke tempat-tempat tersebut pada saat MBKM sekarang. Namun alhamdulillah kita tahun 2018 itu sudah mewujudkannya sebenarnya di mana kami selama 5 bulan sampai 6 bulan mahasiswa tersebut di sana. Nah, pemikiran kami pada saat itu mencoba meringankan bahwa kegiatan magang ini tidak sama dengan magang yang biasa dalam bobot 2 SKS. Waktu itu tuh pada tahun 2018 MBKM belum digulirkan kami sudah masuk ke sana. Ini sebagai histori saja. Nah, di PTDI pun demikian. Jadi kami turunkan mahasiswa, tetapi konsekuensinya kalau kita ingin melihat efektivitas dari keberhasilan proses pendidikan tersebut, maka konsekuensinya mata kuliah yang mereka harus emban, yang harus hadiri pada setiap harinya, itu kita ganti dengan kegiatan yang harus ada di perusahaan-perusahaan tersebut, yaitu di PTDI, Balai Besar Logam Mesin, dan PT Pindad. Itu yang kejadiannya tahun 2018 sebagai ini saja gambaran. Nah, jadi mahasiswa kami di sana itu lebih fokus ke sana, jadi dari rumah itu bukan ke kampus tetapi ke perusahaan industri. Alhamdulillah, apa yang kita lakukan pada tahun 2018 itu dengan digulirkannya MBKM secara masif oleh pemerintah, itu tahun 2020 kami tinggal menyambungkan saja kegiatan-kegiatan apalagi dengan adanya kebijakan-kebijakan yang digulirkan oleh rektorat. Nah, ini saya mau masuk ke dalam sini roadmap-nya. Bapak Ibu sekalian, yang pertama yang kami lakukan di sini adalah dari rektorat. Seperti kita ketahui bahwa memang kebijakan dari pemerintah di sini bahwa memberikan otonomi kepada seluruh institusi pendidikan yang ada di Indonesia untuk mencoba mengembangkan secara merdeka, secara bebas di dalam kegiatan-kegiatan yang memang sudah diwadahi oleh pemerintah. Sehingga rektorat dalam hal ini institusi memberikan kebijakan kepada seluruh sivitas, mulai dari fakultas, program studi khususnya, mahasiswa dan dosen untuk silakan bagaimana mengembangkan ya cara pandang terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai dengan karakternya masing-masing. Itu dari rektorat. Jadi memang ini paling utama menurut kami di sini bahwa fakultas dan prodi belum tentu bisa melakukan kegiatan tersebut, tetapi dengan digulirkannya dari rektorat yang memang dalam hal ini Prof. Dadang sebagai wakil rektor satu bidang akademik yang
terus-menerus memberikan kami motivasi, memberikan suatu payung hukum sehingga kami dapat melakukan hal-hal yang sesuai dengan ekspektasi kami atau pemaknaan terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Seperti itu. Nah, jadi dari rektorat lah memang kata kunci pertamanya. Jadi karena ada kebijakan, ada suatu peraturan yang dibuat sehingga kami mencoba mengimplementasikan atau memaknai dari kegiatan tersebut. Nah, masuk ke dalam fakultas, jadi ini diberikan kebebasan penuh bahwa bukan berarti karena rektorat mempunyai suatu struktur yang tertinggi akan membuat suatu aturan, nggak demikian. Dikarenakan ini memang berdasarkan kebijakan pemerintah pun bahwa sebenarnya nanti yang akan memberikan kebebasan itu bagaimana melihat konteks pendidikan itu berada di dalam lingkup program studi sehingga secara hierarki pun rektorat menyerahkan dalam arti memberikan kebebasan kepada fakultas masing-masing di Widya Tama untuk silakan mengapresiasi, memaknai seperti apa Merdeka Belajar Kampus Merdeka tersebut. Nah, dalam hal ini kita juga sudah membuat suatu kebijakan-kebijakan, aturan-aturan, kemudian pedoman, pendaftaran dan sebagainya hingga monitoring, evaluasi itu kita perlu lakukan. Jadi kita coba mapping, memetakan semua hal-hal tersebut, ya semacam suatu perencanaan di dalam satu kegiatan-kegiatan. Nah, ini kita perkuat dulu di dalam bentuk aturan-aturannya yang kita lakukan. Nah, selanjutnya baru diturunkan ke program studi. Jadi kalau fakultas sudah mendesain perencanaan seperti itu, turun ke dalam program studi. Nah, tentu program studi dalam hal ini tinggal mengembangkan apa yang sudah didesain kerangkanya di fakultas. Jadi kita berikan lagi kebebasan lebih rinci lagi kepada program studi. Karena inti daripada MBKM yang kami maknai di sini adalah program studi yang harus mampu menafsirkan seperti apa MBKM tersebut yang akan direlaksasikan ke dalam kurikulumnya. Dan di konteks program studi di sini tentunya harus menyesuaikan dengan konteks kurikulumnya. Nah, ini juga kami sudah memiliki contoh-contoh yang akan kami coba nanti sajikan, bahwa karakter-karakter seperti juga yang disampaikan tadi Prof. Dadang, bahwa karakter utama di kita di sini adalah jitu, disiplin, jujur, ulet dan tekun itu, dan juga mengarah kepada Sunda, kesundaan. Makanya kita coba mengembangkan bahwa semua keilmuan-keilmuan kita itu bisa diwadahi dengan format yang diharapkan oleh universitas dalam hal ini. Nah, setelah program studi membangun atau merencanakan apa-apa saja yang merupakan ciri khas dari masing-masing program studi tersebut, lalu kami memulai dari sosialisasi. Nah, sosialisasi yang pertama ini tentunya terkait dengan kesiapan cara pandang dosen. Nah, ini kami pun sudah melakukan kegiatannya, ini malah kita persiapkan untuk dosen, tadi disampaikan oleh Prof. Dadang itu ada sosialisasi khusus dosen-dosen MKDU, Bapak Ibu, itu sebanyak 70 dosen. Kemudian dari Fakultas Bisnis Manajemen itu sebanyak sekitar 100 dosen. Lalu Fakultas Teknik, Fakultas Bahasa, kemudian Fakultas Desain dan Fakultas Ilmu Sosial Politik itu sekitar 80 dosen. Nah, ini cukup masif. Kita perlu melakukan hal tersebut untuk memberikan suatu gambaran apa yang akan kita lakukan di Universitas Widya Tama ini nantinya. Nah, itu sosialisasi pertama. Jadi kita siapkan momennya untuk mensosialisasikan hal tersebut. Kemudian turun ke sosialisasi yang kedua. Jadi kalau dosennya sudah memaknai arah dan rencana-rencana yang akan dilakukan oleh universitas, fakultas, dan program studi, dosen pun harus memahami karakteristiknya. Kemudian pada saat masuk ke sosialisasi 2, ini kita turun kepada mahasiswa. Dengan berbagai cara, sama halnya dengan dosen, kita melakukan pendekatan. Kita melakukan upaya untuk memberikan gambaran seperti apa pentingnya MBKM di sini. Sebab yang kita ketahui kebijakan pemerintah terkait MBKM ini mengarah kepada fokusnya adalah kepada mahasiswa itu sendiri. Bagaimana menghasilkan SDM yang unggul. Nah, inilah yang menjadi hal utama juga untuk dapat menjadi prioritas bahwa mahasiswa harus memahami betul
karakteristik dari MBKM di sini. Karena selama ini yang kita pahami suatu pendidikan bahwa mahasiswa ini datang ke kampus menerima pengetahuan dari dosen. Padahal kalau kita melihat perkembangan dengan tren pendidikan sekarang ini, itu bagi kami itu sudah mulai ada pergeseran, ada perubahan dengan banyaknya resources yang dapat diperoleh oleh mahasiswa. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah dipayungi secara hukum oleh pemerintah terkait kebijakan MBKM. Termasuk yang terakhir dalam, saya mungkin agak lupa juga, undang-undang yang terakhir ini tahun 2021 digulirkan adanya rekognisi terkait kegiatan yang ada di MBKM, dalam arti di luar dari prodinya, apakah itu di lingkungan universitas atau di luar universitasnya, itu direkognisi. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi penguatan bagi kami untuk dapat merefleksikan sebenarnya kurikulum kami itu bisa lebih fleksibel lagi, lebih mudah lagi dipahami oleh seluruh sivitas akademika, dan mahasiswa juga diberikan suatu kebebasan untuk menentukan passionnya, untuk menentukan minatnya yang mungkin selama ini mereka hanya melihat dari luar prodinya saja, tapi ternyata pada saat berada di dalam, di tingkat 2, tingkat 3, baru merasakan bahwa sebenarnya seperti ini, dan mungkin ada yang tidak sesuai sehingga mereka pindah, dalam arti minatnya dia mencoba-coba di tempat lain, tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, hal-hal ini yang kami coba sampaikan di sosialisasi kedua, yaitu kepada mahasiswa. Sehingga banyak contoh-contoh, termasuk kami melakukan kegiatan festival itu setidaknya untuk memberikan semangat kepada para mahasiswa kami bahwa seperti inilah contoh-contoh yang memberikan peluang, kesempatan kepada Anda agar dapat berpartisipasi, mengembangkan soft skill Anda, hard skill Anda, memahami kondisi lingkungan kerja, dapat mengembangkan kreativitas macam-macam. Nah, ini yang kita buka lebar-lebar peluang ini sehingga mereka paham betul makna daripada MBKM di sini. Nah, tentunya yang berikutnya setelah sosialisasi kedua kami sudah menyiapkan dokumen-dokumennya. Ini juga kami sudah persiapkan kalau nanti di waktunya masih mencukupi dokumen-dokumen apa saja, ya tentu masalah panduan, pedoman penulisan, kemudian monitoring, kemudian evaluasi yang memang harus tetap dilakukan. Karena kita membutuhkan suatu administrasi kegiatan mereka yang ada di luar. Tapi bagaimana tetap harus bisa terhubung dengan perguruan tinggi atau di prodinya masing-masing. Nah, ini kita perlu juga lakukan monitoring seperti itu. Nah, tentu hal tersebut itu terkait dengan pengendalian satu, bahwa dokumen-dokumen tersebut mulai dari pendaftaran administrasi, mulai dari perwalian sampai nanti laporan itu terselesaikan, itu betul-betul harus sesuai dengan pengendalian kami berdasarkan dokumen-dokumen yang kami sudah sediakan. Lalu di pengendalian kedua ini lebih kepada prosesnya, monitoringnya. Ya, kalau pengendalian satu lebih kepada administrasinya, dokumen dan sebagainya. Kalau pengendalian kedua ini lebih ke arah monitoring. Aspek bagaimana interaksi terkait dengan mahasiswa dengan pihak perusahaannya tempat mereka melakukan MBKM, termasuk juga pelaporan monitoring kepada dosen pembimbingnya. Nah, ini kan perlu selalu dipantau sehingga mahasiswa merasa berada di dalam konteks tetap pembelajaran yang seharusnya mereka lakukan, hanya berbeda penempatannya. Nah, ini yang kita selalu gulirkan, makna pendidikan zaman sekarang mungkin seperti itu. Nah, setelah hal pengendalian kedua kami lakukan itu adalah pelaporan. Nah, pelaporan di sini adalah ya kelengkapan daripada apa yang telah dilakukan oleh mahasiswa. Mereka harus bisa membuktikan. Jadi mulai dari MOU di awal itu dia harus dilampirkan, fakta integritas, form pendaftaran, monitoring, termasuk dengan sertifikat dan penilaian dari pihak MBKM di mana mereka berada. Ini sangat penting sebagai pengakuan bahwa mereka memang benar-benar melakukan aktivitas di luar dan mendapat pengakuan dari tempat mereka melakukan kegiatan MBKM tersebut.
Dan memang sejak awal ini kita sudah sosialisasikan semua, tetapi pada saat pelaporan itu harus terbentuk. Dan alhamdulillah untuk semester sejak semester ganjil dan genap kemarin kita sudah membuat laporannya, dan ini yang semester kedua yang masih fresh sekarang sudah dikirimkan, yaitu pelaporan magang. Nah, ini sebagai gambaran saja, total dari di Universitas Widyatama, khususnya kami di Fakultas Teknik juga, itu totalnya ada sekitar 70 mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM di sini. Itu di sejak semester ganjil dan genap. Dan genap yang sangat besar, masif. Dan sebagai laporan untuk masuk tahun ajaran baru nanti, kami sudah melakukan pendataan, itu semakin besar. Semakin besar inisiatif mahasiswa untuk mau mengikuti MBKM, karena mereka sudah mendapatkan mungkin kabar, ada contoh-contoh. Jadi selain yang sudah melakukan MBKM di semester 6 kemarin, malah melanjutkan semester 7, dan itu permintaan dari pihak perusahaannya, dan ini sangat menggembirakan tentunya bagi kami, dikarenakan hal-hal positif yang kami bayangkan berarti diterimanya kapasitas kompetensi mahasiswa kami untuk melakukan dukungan bantuan kepada perusahaan tersebut. Ini sangat membanggakan tentunya, dan kita dengar juga dari mahasiswa kami, mereka juga senang dengan apa yang dilakukan atau yang dibuat. Nah, sebagai informasi untuk tahun ajaran baru di sini, untuk program kemitraan yang kami lakukan, karena memang dalam hal ini pemerintah ya mengharapkan bahwa setiap institusi melakukan kerjasama, apakah level rektorat, fakultas, sampai prodi. Itu kita berikan kebebasan untuk melakukan kerjasama. Yang jelas sebagai badan hukum tempat mereka melakukan MBKM itu harus jelas, karena ini terkait dengan pelaporan-pelaporan. Kita perlu nanti harus ada MOE-nya untuk mencoba melihat sejauh mana keberadaan daripada tempat di mana mahasiswa kami itu melakukan MBKM. Nah, itu sangat penting. Nah, itu total yang sekarang kami dapat informasinya sudah sekitar 150 yang akan mengikuti program MBKM di tahun ajaran baru di sini. Itu program yang memang kemitraan, melalui kemitraan di prodi, di fakultas dan universitas. Sedangkan yang dibuat oleh pemerintah itu totalnya ada sekitar 40 mahasiswa yang terbagi di dalam kegiatan program pemerintah, karena kita ketahui ada program magang yang juga difasilitasi oleh FHC tadi, Forum Human Capital Indonesia, itu di beberapa perusahaan, itu dari seluruh prodi-prodi yang ada di Universitas Widyatama itu mendapat peluang kesempatan. Kemudian ada pertukaran belajar. Nah, ini juga yang terjadi, termasuk di SBM ITB itu ada beberapa mahasiswa kami mulai dari FBM, kemudian ada juga dari bahasa, juga program studi independen. Nah, ini juga menarik mahasiswa karena dia mendapat kesempatan melakukannya, diterima dalam program pemerintah ini. Kemudian untuk mengajar juga ada. Ya memang masih kecil, ini dari Fakultas Bahasa yang kami dengar laporannya, dan Bina Desa. Ini juga Bina Desa, alhamdulillah atau insya Allah nanti ini kita mudah-mudahan suasana pandemi di Jawa Barat khususnya ini mulai mereda sehingga mahasiswa kami akan turun. Itu juga kami sudah persiapkan. Jadi untuk program pemerintah saja itu sekitar 40-an lebih yang masuk di dalam konteks tersebut, tetapi yang 150 tadi itu merupakan kemitraan yang dibangun di universitas, fakultas, dan prodi. Nah, seperti itulah yang kami nanti akan lakukan terkait dengan roadmap di sini. Dan terakhir adalah evaluasi. Jadi seluruh kegiatan yang sudah kami lakukan tersebut, kami harus melaporkan. Ya tentu masalah administrasi ini memang sangat penting sebagai pembuktian bahwa mahasiswa kami telah melakukan kegiatan MBKM yang dimonitoring oleh prodinya, dalam hal ini dosen pembimbingnya masing-masing, dan sudah melakukan pembuktian dari seluruh kegiatannya, termasuk dengan sertifikat dan penilaian dari tempat
MBKM-nya, dan itu diteruskan oleh prodi. Prodi ya harus melaporkan kepada fakultas dan akan dilaporkan kepada rektorat. Nah, inilah roadmap, kira-kira gambaran menyeluruh terkait apa yang telah kami lakukan. Alhamdulillah sudah kita implementasikan dan sudah ada laporannya. Sebagai buktinya juga kemarin kami mengundang Bu Hevi untuk hadir di dalam acara festival MBKM di Universitas Widyatama, yang mana waktu itu peserta yang mengirim karyanya itu sebanyak 90 orang, baik dari dosen maupun dari mahasiswa. Nah, ini bisa kita bayangkan minat untuk keterlibatan ini sangat besar. Artinya dosen mempunyai suatu keinginan mungkin yang sejak dulu berharap membuat suatu kreativitas, tetapi secara perundang-undangan kebijakan itu tidak diwadahi. Tetapi dengan adanya konteks seperti ini, MBKM ini semakin masif untuk melakukan aktivitas, termasuk mahasiswanya juga. Jadi mahasiswa yang mengikuti program festival kemarin, baik yang sudah melakukan kegiatan MBKM maupun yang sekedar ide atau yang rencana masuk di tahun ajaran baru ini sangat aspiratif. Sangat aspiratif sehingga menumbuhkan suatu pandangan-pandangan, kemudian minat-minat baru bagi mahasiswa yang tidak selama ini terkungkung dengan harus sesuai dengan latar belakang keprodiannya. Nah, ini yang memberikan daya tarik, dan itu betul-betul kembali kepada kemerdekaan, kebebasan mahasiswa di sini di dalam mengambil suatu keputusan untuk proses pembelajarannya. Mungkin seperti itu saja dulu Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu.